Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari mahasiswa yang saya banggakan. Sekarang kita bicara tentang ruang lingkup materi diskusi kita untuk materi terkait dengan demokrasi, seperti seperti revisi jadwal kita, kan ada dua nanti. Jadi Undang-Undang Dasar sebagai hukum dasar penyelenggaraan kehidupan berbangsa bernegara dan praksis demokrasi Indonesia berdasarkan nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Nah, tentu sasaran belajarnya sama dengan materi demokrasi yang sudah kita bahas di kuliah interaktif. Nah, sekarang kita akan diskusikan tentang demokrasi Indonesia. Nah, pembahasan materi diskusi kita seperti biasa saya pikir ini tidak perlu dijelaskan terlalu jauh karena ini kan terkait dengan konsep, realita, masalah dan solusi. Nah, sekarang ada 7 kelompok yang masing-masing punya subtema. Nah, ini kelompok 1 itu nanti bicara tentang bagaimana pelaksanaan pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah secara langsung. Apakah itu sesuai dengan demokrasi Pancasila? Coba itulah yang diuraikan, itu menjadi tema besarnya ya. Nah, kemudian kalau bicara pemilihan presiden dan wakil presiden kan dipilih secara langsung oleh rakyat ya, dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Dulu kan dipilih oleh MPR ya. Nah, ini diusulkan oleh partai atau gabungan partai politik peserta pemilu sebelum pemilu. Tapi ini kan ada lagi yang bersoal karena harus ada syarat sekian persen baru bisa mengusulkan. Apalagi pilpres dulu bergabung dengan pemilihan legislatif, lalu kemudian di situ menggunakan perolehan suara pemilu sebelumnya. Ini juga banyak yang mengatakan itu bersoal. Silakan dilihatlah. Sementara kalau dalam konstitusi kita di pasal 18 dikatakan gubernur, bupati, wali kota itu dipilih secara demokratis. Tapi akhirnya kemudian diterjemahkan di dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah itu bahwa kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat. Nah, bagaimana Anda melihat itu kelompok 1 ya? Kemudian kelompok 2 ini bicara tentang kedudukan dan peran DPD dalam sistem demokrasi Indonesia. Ini kan DPD ini Dewan Perwakilan Daerah ya. Ini kan dipilih juga lewat pemilu secara langsung. Tapi siapa itu anggota-anggota DPD? Ya wakil-wakil dari setiap provinsi, 4 orang per provinsi yang suara terbanyak, 4 suara terbanyak. Nah, itu perorangan, tidak berdasarkan golongan kelompok ya, tapi bisa saja dia berafiliasi dengan kelompok-kelompok masyarakat seperti organisasi kepemudaan, organisasi keagamaan dan seterusnya. Yang pasti bukan partai politik. Nah, DPD ini dulu di masa Orde Baru tidak dipilih, tapi diangkat. Ya, tidak lewat pemilu dipilihnya. Nah, ini akhirnya kemudian banyak mengatakan ya DPD itu sudah bagus karena dipilih secara demokratis, secara dipilih lewat pemilu. Legitimasinya kuat. Kenapa? Karena banyak yang pilih dia. Seluruh kabupaten kota di provinsi itu memilih. Nah, kalau partai politik kan bisa hanya dapilnya itu hanya hanya kabupaten tertentu, gabungannya kabupaten kota. Nah, inilah pemilu kita, bahwa ada pemilihan presiden, wakil presiden, ada DPR, DPRD ya, dan ada DPD. Nah, di konstitusi kita dikatakan bahwa DPD itu tidak boleh lebih dari 1/3 jumlah anggota DPR. Jadi memang inferior kelihatannya DPD ini. Ya, jadi ada kewenangan yang terbatas. Apa-apa kewenangannya silakan nanti kelompok 2 menjelaskan itu di makalahnya. Kemudian kelompok 3 ya, kita tahu bahwa harusnya Pancasila itu menjadi etika politik bangsa Indonesia. Nah, kalau kita mencermati praktik politik yang terjadi di Indonesia dewasa ini, nah ini banyak mencerminkan pola pikir Machiavelli. Banyak yang mencerminkan pola pikirnya Machiavelli ya. Nah, diskusikan itu, yang mana-mana itu perilaku Machiavelli itu kan ada gumnya tujuan menghalalkan segala macam cara. Jadi tujuan menghalalkan segala proses tanpa ada ketaatan terhadap norma. Malah Machiavelli mengatakan kekuasaan harus dijalankan dengan tipu daya. Karena kalau kita tidak melakukan tipu daya maka tidak akan bisa berhasil menjalankan kekuasaan. Gitu ya. Machiavelli juga bilang ketaatan terhadap hukum itu perbuatan baik. Apalagi yang melakukannya adalah penguasa. Tapi
kalau itu membahayakan kekuasaannya, maka itu kebodohan yang harus dihindari. Itu yang sampaikan Machiavelli ya. Dan kelihatan ya banyaklah perilaku-perilaku itu. Kalau dalam teori sosial itu ada namanya teori dramaturgi, ada namanya depan panggung, belakang panggung. Orang itu selalu bermain di panggung depan, ya, di depan panggung. Tapi di belakang panggung itu sebenarnya dia tidak demikian. Itu kan bahaya. Ini Machiavelli bilang begitu, tuh. Menjalankan kekuasaan memerlukan kualifikasi yang baik, tapi tidak perlu dimiliki semua itu. Harus tampak, meyakinkan memiliki, seakan-akan, seolah-olah, ya itu bahaya. Dalam bahasa agama namanya monafik. Nah, kemudian selanjutnya adalah perlu ada. Jadi ada kesenjangan di kelompok 4 ya, kesenjangan antara yang normatif dan yang praktiknya. 10 pilar demokrasi ya, ada kan 10 pilar yang kita pelajari kemarin. Lihat di berbagai bidang kehidupan, dalam hal ini bidang politik. Ada kesenjangan, kan itu pilar-pilar demokrasi kita kan ada. Demokrasi kita kan ada nilai pertanggungjawaban kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai ideologi kita. Beda dengan demokrasi sekuler ya, yang liberal. Nah, bagaimana pilar-pilar demokrasi Pancasila itu di bidang politik? Kemudian bagaimana pilar-pilar demokrasi Pancasila itu di bidang ekonomi? Ya, itu nanti tugasnya kelompok 5. Yang mana pilar-pilar ini saya pikir sudah dipelajari kemarin ini. Ya, ada 10 pilar. Bagaimana Anda melihat pilar-pilar itu dalam konteks ekonomi, dalam konteks politik, sesuai dengan tadi kelompoknya. Kelompok 4 dan 5. Kemudian kelompok 6, nah ini. Bung Hatta mengatakan demokrasi Indonesia itu adalah kedaulatan rakyat berdasarkan kolektivitas yang bersifat desentralistik. Apa maksudnya itu? Ya, tentu setiap daerah, suku bangsa itu, setiap agama ada nilai-nilai demokrasinya. Kalau bicara Islam kan ada surah syura. Surah syura itu kan segala urusan terkait dengan kepentingan bersama itu harus dimusyawarahkan. Lalu ada tabayun, sebelum informasi itu disebarkan mesti harus dicek and recheck dulu kebenarannya. Makanya menyebarkan hoax itu bukan sesuatu yang sesuai dengan agama, sangat bertentangan dengan agama, karena itu berita bohong ya, berita yang tidak benar misalnya. Jadi ada dalam konteks agama ya. Nanti silakan dalam agama Islam, agama Nasrani, agama Hindu, Buddha, Konghucu, apa dalam kitab suci itu yang menggambarkan tentang kehidupan demokrasi. Di suku-suku bangsa juga begitu, digambarkan itu oleh kelompok 6 ya. Karena ya ada di Minangkabau ini, boleh deh pembuluah, boleh kato deh mufakat. Artinya apa? Ada musyawarah mufakat. Ada lagi istilah raja beraja pada penghulu, penghulu beraja pada mufakat, mufakat beraja pada alur dan patuh. Artinya apa ya? Ada logika dan keadilan sehingga raja itu ditaati. Ada mufakat, banyak pendapat tapi bermufakat. Seperti dengan air, banyak sumber air tapi menyatunya di pembulu, di pancuran. Itu gambarannya. Nah, sama juga dengan stimulus Islam ya, bahwa Islam itu kan bagi kita ya yang beragama Islam, bahwa yang maha kuasa itu Tuhan. Sehingga kemudian tidak boleh manusia itu menjadi maha kuasa. Manusia itu berkuasa secara demokratis, dipilih dan dibatasi, diawasi kekuasaannya oleh daulat rakyat. Jadi sesuai. Nah, sama juga di saat Islam datang di Melayu, yang dulu peribahasa yang ada itu Melayu pantang membantah. Ya, Melayu pantang membantah itu kan otoriter ya. Nah, sehingga kemudian lahirlah sistem kemasyarakatan yang lebih egaliter, tidak lagi terlalu feodal ya. Sehingga dengan pengaruh Islam di Melayu itu muncul peribahasa raja adil, raja disembah, raja zalim, raja disanggah. Artinya apa? Sudah ada nilai-nilai demokrasi di situ. Nah, silakan nanti digambarkan ya, nanti kelompok 6 ini gambarkan tentang kehidupan sosial budaya masyarakat Indonesia kaitannya dengan demokrasi. Begitupun dalam nilai-nilai agama. Kemudian selanjutnya adalah kelompok 7. Ya, kelompok 7 ini
Ya, bagaimana hakikat, instrumentasi dan praksis demokrasi Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar? Ini seperti kesimpulannya kelompok 7 ini. Inilah temanya. Silakan dilihat baik-baik. Nah, di sini ada tentu bicara demokrasi Indonesia kan berdasar ideologinya demokrasi Indonesia itu demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila itu secara luas tentu adanya kedaulatan rakyat, kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat, yang dalam penyelenggaraannya dijiwai oleh sila-sila Pancasila. Ya, kalau bicara sempit, ya yang namanya demokrasi Pancasila itu kedaulatan rakyat dan dilaksanakan menurut hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, gitu. Nah, kemudian demokrasi kita juga demokrasi konstitusional. Kenapa? Karena ya dilaksanakan menurut konstitusi. Dan itu konstitusi kita yang membatasi kekuasaan, menjamin hak-hak dasar warga negara. Baik, cukup adik-adik. Saya pikir itu penjelasan Rollingkup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.